Oke, sebelumnya saya ucapkan selamat ya untuk Anda yang sudah menonton video kali ini. Itu artinya memang Anda bersungguh-sungguh dan memang Anda ingin menghasilkan atau mendapatkan penghasilan dari jualan snack. Di video kali ini saya ingin share ke Anda, ke Bapak Ibu ataupun dari teman-teman, bagaimana sih caranya kita memberikan untung besar dari bisnis snack repacking ya. Jadi untuk Anda yang memang ingin menghasilkan penghasilan dari bisnis snack, teman-teman pastikan tonton untuk video ini sampai dengan selesai sehingga teman-teman nantinya Bapak Ibu ataupun dari teman-teman itu tidak ada yang dilewatkan ya. Jadi untuk informasinya. Karena nanti di sininya saya akan menjelaskan bagaimana triknya, terus bagaimana juga untuk nanti Bapak Ibu ataupun teman-teman cara berjualan untuk snack itu sendiri ya. Oke, langsung saja ya. Yang pertama saya jelaskan bahwa memang sebuah peluang bisnis yang sangat mudah dan menguntungkan ketika jualan snack itu adalah dengan cara repacking snack atau camilan ke plastik yang lebih kecil ya. Saya rasa kalau ngomongin untuk snack atau camilan yang ke plastik lebih kecil, mungkin dari Anda sudah tahu ya, ada banyak mungkin kita bisa ditemukan di sekitaran kita, atau mungkin bisa juga anak-anak kita ataupun keponakan kita, mereka juga sering suka jajan berkaitan dengan snack-snack atau camilan plastik-plastik yang kecil. Jadi ini adalah salah satu trik atau mungkin salah satu peluang bisnis yang memang Anda tidak boleh lewatkan ya, karena memang untuk target marketnya, untuk peminatnya itu sangat banyak ya, dan tentunya adalah ini bisa berlangsung lama. Jadi tidak mungkin dari dulu sampai sekarang untuk orang nyemil ataupun orang suka makan snack itu dari dulu sampai sekarang tuh juga masih ada terus ya. Tadi tentunya untuk peluang bisnis ini juga sangat menguntungkan bagi Anda ya tentunya nantinya. Untuk lebih jelasnya saya nanti akan memberikan untuk study case-nya ya. Jadi untuk bagaimana sih cara gambarannya. Terus yang untuk study case-nya adalah saya untuk share untuk jualan untuk keripik kaca ya. Jadi keripik kaca ini adalah salah satu produk yang memang best seller atau mungkin di beberapa bulan atau beberapa tahun ini memang banyak sekali peminatnya ya. Jadi selain keripik kaca mungkin juga ada banyak produk-produk di luaran sana ya tentunya, tetapi untuk study case-nya di kesempatan kali ini, di video kali ini saya ingin share ke Bapak Ibu bagaimana cara kita mengambil keuntungan banyak dengan cara untuk merepacking untuk keripik kaca ini ya. Jadi ini saya coba jelaskan di sini ya, memberikan gambarannya juga ya. Jadi keripik kaca ini harganya cuma 92.000 ya. Di sini nanti Anda akan mendapatkan 2,5 kilo atau 2,5 kilo ya. Jika memang nantinya kita packing per 100 gram, tentunya nanti Anda akan mendapatkan 25 pack. Ya, jadi dari 2,5 kilo itu setelah kita packing kecil-kecil itu akan menjadi 25 pack. Semisal ini saya lihat di Shopee ya. Jadi untuk keripik kaca itu harga 100 gramnya itu 15.000. Jadi semisal harga jual per packnya itu 15.000, itu berarti total omsetnya itu adalah 25 dikali 15.000. Jadi hasilnya itu adalah 375.000 ya, 375.000. Jadi untuk keuntungan kotornya berapa? Jadi keuntungan kotornya itu adalah 375.000 dikurangi 92.000. Jadi Anda akan mendapatkan keuntungan kotor 283.000 dari hanya modal cuma 92.000 ya. Tentunya ini sudah berapa ratus kali lipat ya, maksudnya sudah berkali-kali lipat. Jadi bisa sampai 300% ya. Jadi untuk 3 kali lipatnya dari modal keuntungan. Tadi ini adalah keuntungan kotor ya, nanti keuntungan yang mungkin belum dikurangi dari biaya repacking dan lain sebagainya. Tapi kalau nanti dikurangi biaya packing dan lain sebagainya, saya rasa sih juga masih untungnya juga masih banyak ya untuk produk ini ya, produk untuk keripik kaca. Terus yang berikutnya adalah gimana sih untuk tips jualannya. Jadi setelah nantinya
Bapak Ibu atau mungkin Anda sudah melihat video kali ini, sudah tahu gambaran proyeksi ataupun keuntungan dari bisnis ini. Terus yang berikutnya adalah pertanyaannya, gimana sih Mas triknya untuk cara jualannya? Ya, jadi di sini saya juga akan memberikan sedikit gambaran bagaimana sih tips jualannya ketika nantinya Anda merepacking untuk snack-snack kecil yang akan dijual ya. Tentunya kalau berbicara jualan, tipsnya ada dua ya. Jadi yang pertama adalah bisa juga Anda jualan secara online ataupun dengan cara jualan secara offline. Jadi Anda bisa pilih salah satu ataupun Anda bisa lakukan ini dua-duanya supaya hasilnya juga lebih maksimal ya. Jadi kalau secara online, jadi ada beberapa tipsnya, mungkin bisa juga via WhatsApp ya. Jadi mungkin Anda bisa pasang status, pasang story di WhatsApp ya, atau bisa juga Bapak Ibu ataupun Anda bisa ngubungin teman-teman bahwa memang Anda jualan untuk snack-snack ini ya. Bisa juga nanti menggunakan Facebook. Di Facebook ada banyak ya, bisa juga untuk menggunakan kayak FB personal, bisa digunakan juga untuk FB group ya, jual beli kayak gitu. Bisa juga nanti menggunakan FB marketplace, FB halaman ataupun yang lain sebagainya. Jadi tentunya Anda bisa manfaatkan juga sosial medianya, mungkin tidak hanya di Facebook ya, mungkin di Instagram, bisa di TikTok juga. Jadi tentunya di sini diukur dengan kemampuan dari Bapak Ibu atau waktu atau tenaganya kalau memang bisa dilakukan secara online ya. Jadi ini ada beberapa tips bagaimana sih jualan kalau Bapak Ibu menggunakan tips dengan cara jualan online. Jadi begini ya di gambaran sederhananya. Jadi tinggal nanti Bapak Ibu pelajarin bagaimana sih cara memanfaatkan WhatsApp, bagaimana cara memanfaatkan Facebook, bagaimana cara memanfaatkan Instagram dan lain sebagainya. Terus yang berikutnya adalah bisa juga dengan cara offline. Jadi Anda bisa dengan cara titip jual atau konsinyasi ya. Jadi tentunya ini juga sudah tidak asing lagi di mata kita ya. Mungkin ada banyak di luar sana, nanti kita bisa titip jual kemana? Misalkan ke warung kecil. Jadi di sekitar kita mungkin ada banyak warung kecil, kita bisa data. Terus kita bisa titip jual atau konsinyasi ke mereka. Mungkin bisa juga warung kecil atau bisa juga nanti restoran kecil. Jadi di restoran kecil atau tempat-tempat nongkrong di sini juga saya rasa juga sangat banyak sekali ya peminatnya. Misalkan saya sendiri pas waktu nongkrong pun kadang butuh camilan juga ya, camilan-camilan kecil. Ya dari sini Ibu, Bapak ataupun teman-teman bisa manfaatkan ini untuk jualan. Jadi bisa titip dijual ke mereka. Tentunya ini juga bagi mereka banyak yang maunya karena kan mereka tidak harus mengeluarkan modal. Jadi mereka cuma dititipin sehingga mereka pun variasi makanannya atau variasi yang mereka jual pun jadi lebih banyak. Tapi tanpa harus mereka punya modal ya, karena mereka dititipin dari Bapak Ibu. Jadi dengan bisa juga dengan cara ini. Bisa juga di kantin-kantin ya, dicek di kanan kiri kita mungkin ada SD, SMP, SMA ataupun dan lain sebagainya, mungkin atau perkantoran ada kantin-kantin ya. Di situ Bapak Ibu ataupun teman-teman bisa coba titipin di sana dengan cara titip jual. Jadi saya rasa sama-sama menguntungkan ya. Di sisi mereka yang dititipin, mereka nggak harus punya modal. Di sisi lainnya Bapak Ibu tidak harus juga repot-repot harus membuka toko, warung, restoran ataupun kantin ya, tentunya yang biayanya juga sangat besar ya. Wow, jadi bisnisnya sangat menguntungkan sekali bukan? Jadi ingat, itu baru satu jenis produk saja. Jadi kita tadi bisa proyeksikan satu produk saja bisa untung 283. Jadi apalagi kalau nantinya kita punya 10 ataupun 20 produk atau 30 jenis produk, tentunya juga potensi profitnya juga akan jauh lebih besar ya. Jadi tentunya potensinya juga akan lebih besar dibandingkan kalau memang kita hanya satu produk. Terus yang berikutnya, produk di atas pun setiap 2 minggu sekali rumah makan tersebut pun juga pada umumnya mereka repeat order karena kebanyakan memang selalu habis terjual ya. Di sini juga memang mereka juga sudah punya pasarnya sendiri-sendiri ya, trafficnya ataupun orang yang datang ke warung kecilnya, ke restoran, ke kantinnya sudah sangat banyak. Jadi tentunya tinggal bagaimana mereka bisa membeli untuk produk-produk snack dari Bapak Ibu ya. Jadi yang bikin asik, yang bikin menarik itu adalah jadi bisnis snack ini adalah sangat fleksibel ya. Jadi karena untuk memulai bisnis snack ini
Anda tidak harus mengharuskan memiliki toko ya, ataupun rumah makan sendiri, ataupun warung, ataupun kantin. Jadi Anda bisa lakukan konsinyasi atau titip jual ya ke pusat oleh-oleh, restoran, warung, dan tempat wisata ataupun dan lain sebagainya. Saya rasa ini sangat menarik, jadi dengan modal tidak terlalu besar, terus pangsa pasarnya juga sudah banyak, terus untuk tempat-tempatnya juga saya rasa juga akan ada sangat banyak ya, tinggal Bapak Ibu ataupun teman-teman memanfaatkan untuk jualan ini ataupun bisnis ini sebagai salah satu cara untuk menghasilkan ataupun mendapatkan pendapatan dari rumah saja ya. Dari rumah saja juga bisa. Jadi dari rumah saja teman-teman bisa langsung packing aja, langsung nanti dititip jual dan lain sebagainya. Itu saja ya untuk informasi buat Bapak Ibu ataupun teman-teman. Saya ucapkan selamat ya untuk Anda yang sudah menonton video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat ya, khususnya memang buat Anda yang ingin mendapatkan penghasilan tambahan dari pendapatan yang sekarang. Jadi semisal dari teman-teman bingung kalau ingin beli untuk snack grosiran itu harus kemana, saya sarankan bisa langsung ke grocersnackkiloan.com di sini ya. Untuk nomornya bisa langsung cek di sini ya, 0821 3709 5269. Jadi langsung saja nanti Bapak Ibu bisa hubungi di sini, atau mungkin dari teman-teman bisa nanya-nanya produk-produk apa sih yang biasanya cocok dijual atau produk apa saja yang dijual. Nanti bisa langsung hubungi ke CS kami di sini ya, sehingga agar langsung dibantu untuk memberikan informasi ke Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu atau mungkin dari teman-teman bisa langsung segera mengeksekusi untuk tips bagaimana sih menghasilkan keuntungan besar dari jualan snack repacking. Saya rasa itu saja untuk informasinya.